walaupun yang ada di rumah-rumah. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk memberikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya membawakan tentang mengatasi kelelahan. Sebelum masuk ke topik, saya mau sharing sedikit tentang anak rohani kami, namanya Sylvia. Sylvia ini masuk ke lapas tahun 2008 karena kasus penipuan, dan hingga saat ini dia belum jadi ibu rohani. Dia tetap jadi anak rohani. Setiap saat kalau ketemu dengan saya atau ketemu dengan Kak Edi, dia selalu ngobrolin tentang kelelahan hidupnya. Kelelahannya begitu banyak, mulai dari masalah keuangan, masalah tentang hidup, masalah keluarga, pekerjaan, dan begitu banyak kelelahan yang dialaminya. Dan tentunya sebagai orang tua rohani, kan kami nggak bisa semakin melemahkan dia. Tapi ya paling tidak memberi kekuatan, dan kalau nggak ada jalan keluar untuk masalahnya, kita akan ajak dia berdoa. Yuk kita doa dong, kita nyanyi dong. Dan setiap saat kalau dia udah didoakan, udah nyanyi bersama, udah fellowship sama, dia kuat, dia semangat. Anak-anak rohani itu selalu memanggil Pak ini Mami. Kalau saya ada yang Mami, ada yang Mama, ada yang Mama. Ya suka-suka mereka lah, apa yang membuat mereka senang, itulah yang mereka panggil untuk saya. Dan setelah fellowship, setelah kita kasih semangat, dia kasih semangat, dia bangkit lagi. Tapi itu berlaku cuma seminggu. Kita seminggu lagi kemudian dia akan merasa lelah lagi. Nah, saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Saya tidak tahu. Saya ini dokter. Saya kalau di tempat kerjaan saya juga dikasih tugas sebagai karena saya membina. Saya juga membina bukan membina angkat. Jadi kalau membina itu dia harus sabar, harus nggak boleh lemah, dia harus kuat. Kalaupun lagi ada masalah, tetap harus menunjukkan kalau kita nggak boleh lemah. Apalagi yang dihadapi adalah orang-orang yang sakit mental, sakit fisik, kita nggak boleh lemah. Nah, saya mau tunjukkan satu gambar. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Gambar apa pertama sekali yang Bapak Ibu lihat di slide ini? Cuma uji psikologi. Sebelumnya minta maaf ada view seorang psikolog. Ya, kalau apa pandangan pertama yang kita lihat dari gambar ini? Nah, yang pertama, kalau kita melihat bunga itu pasti indah. Semua yang melihat bunga matanya pasti akan disegarkan. Bukan bunga uang ya Bapak Ibu, tapi bunga dalam hal sebenarnya. Kalau kita lihat yang pertama bunga, berarti kita nggak lelah sama sekali. Kita adalah orang paling mudah, easy going dalam hidup. Kita yang memiliki kepribadian yang sangat cerah dan ceria. Apakah Bapak Ibu di tempat ini atau di rumah ada yang easy going, cerah ceria? Bersyukurlah, karena memang hari-hari ini kita harus punya prinsip easy going, tapi bukan berarti nggak peduli ya dengan sekeliling kita, bukan berarti kita nggak peka. Nah, kita perlu dengan energi positif. Setiap hari kerja ada orang bilang, saya nggak suka hari Senin, I don't like Monday. Tapi kita mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full dengan energi yang positif. Jadi kita bisa merasakan betapa bahagianya hidup ini. Kemudian yang kedua, kalau yang dilihat tangan. Nah, tangan itu mengartikan adalah seorang pribadi yang memperlihatkan kebahagiaan itu hanya untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Pura-pura bahagia, tapi sebenarnya dia adalah seorang pribadi yang khawatir, penakut,
punya pribadi yang seperti ini, khawatir, penakut, pencemas. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi dengan saya pasti saya pikirin. Dan itu adalah sebuah pertengkaran utama di rumah kami. Mau segala sesuatu itu nggak ada masalah, tapi nggak bisa kok hidup ini. Akhirnya apa? Di usia saya ke 45, 46, saya mengalami hipertensi, dan itu berpengaruh pada kinerja jantung saya. Jadi kalau sampai sekarang sedikit capek, sedikit emosi tidak terkontrol, jantung saya pasti juga nggak normal, tensi saya pasti nggak normal, dan saya harus minum obat sebenarnya. Nah, ya itu karena saya sendiri, saya nggak mau mengubah pribadi saya dari yang khawatir, pencemas, tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Setelah saya jadi pasien rutin dokter jantung, sekarang saya nggak khawatir, nggak pencemas. Saya belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, kalau yang dilihat laut itu sangat lelah. Lelahnya mana? Biasa ini orang yang mau perfect, mau segala sesuatu berlangsung sempurna, tapi nggak sanggup untuk melalui segala sesuatu, karena nggak ada yang sempurna hidup ini. Hidup ini penuh dengan kekurangan. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita tidak bisa menjadi orang-orang yang sempurna. Apalagi kita sendiri nggak bisa sempurna, apalagi kita memaksakan pasangan kita atau anak kita atau orang-orang di dekat kita sempurna. Nggak mungkin sama sekali. Karena kita sendiri nggak sempurna. Gimana kita supaya pasangan kita, anak-anak kita atau orang-orang yang dekat dengan kita itu supaya sempurna? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Nah, ini sedikit tentang tes psikologi kali ini. Ya, kita merenungkan siapa diri kita. Mungkin pagi ini kita dievaluasi kembali siapa diri kita. Nah, apa sih emosional burnout? Emosional burnout itu adalah kumpulan gejala karena terlalu di mana seseorang merasa stres, emosi tidak stabil, lelah, tidak bersemangat, dan merasa Bapak Ibu, kalau di zaman ini, puji Tuhan loh, kemarin ada satu berita positif yang patut kita syukuri. Kalau satu-satunya negara yang tidak terdampak krisis ekonomi adalah Indonesia, dan hampir semua negara di dunia mengalami krisis. Nah, kita harus mengucap syukur kita ada di Indonesia yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia yang bisa melewati segala krisis, Indonesia yang sampai detik ini dalam pemerintahan. Dan kalau kita menginginkan Indonesia yang sempurna, pemerintahan itu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kemarin saya diskusi dengan atasan saya. Dibilang atasan, angkat saya lebih tinggi sebenarnya daripada dia. Tapi dalam struktur jabatan dia punya perbedaan. Saya harus berkorban sama dia, karena dia adalah orang yang menandatangani kinerja saya, menilai kinerja saya setiap 6 bulan sekali. Berarti saya harus hormat. Lantas dia bilang seperti ini, apa yang dikritik dari saya? Saya bukan orang yang sempurna. Lantas saya bilang, ada yang sempurna, ini. Saya juga nggak sempurna, nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Terus kenapa ibu nggak suka dengan pekerjaan saya? Dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, Ibu Yuli, saya bukan tidak suka dengan pekerjaan ibu, tapi ibu sebagai atasan saya seharusnya ibu benar peduli. Bahkan
ngerti apa yang menjadi hal-hal yang kekurangan di dalam pekerjaan saya. Kan kita satu tim itu berarti satu keluarga, dan satu keluarga itu dilarang saling menyakiti, dilarang saling diam-diaman, nggak tegur sapa. Nggak enak banget kalau dalam satu keluarga itu kita ini nggak harmonis. Saya bilang seperti itu. Lantas dia nangis, saya nangis, kami berpelukan, lantas ada pernikahan. Bapak Ibu, dengan orang yang belum mengenal Tuhan, kita ini harus terus bisa memahami mereka. Bukan mereka yang memahami kita, tapi kita yang memahami mereka. Karena apa? Dalam dunia pekerjaan, kita seringkali ketemu orang-orang sekuler, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang pasti sifat dan tingkahnya itu nyebelin, tapi nggak pernah merasa bersalah dan nggak pernah merasa berdosa. Mereka itu menganggap semua kesalahan, semua dosa itu bisa diputihkan kalau mereka beramal, mereka berbuat baik, terus mereka menjalankan ibadahnya. Nggak seperti itu. Dan itulah yang harus kenyataan yang harus dihadapi. Nah, dengan kondisi seperti itu wajar kan kita lelah, mudah marah, kehilangan motivasi, terus akibatnya apa? Juga mudah sakit, gampang flu, gampang diare, gampang sariawan, gampang demam, gampang apalagi gangguan pegel, letih, lesu. Itu pertanda kalau ada sesuatu yang nggak beres di tubuh kita. Bisa-bisa karena itu kita kelelahan. Jadi bukan mental kita aja lelah, fisik kita juga lelah, dan itu ditunjukkan dengan tanda-tanda ini. Kemudian bagaimana melawan ini? Healing berasal dari kata dasar heal yang berarti menyembuhkan, membuat sembuh, menjadi waras. Bukan berarti Bapak Ibu. Waras itu artinya normal, back to normal, back to basic. Healing dalam pembahasan ini berarti suatu proses yang berupaya untuk meringankan dan memulihkan beban mental dari seorang individu. Proses pemulihan beban mental tersebut biasanya akan berupa penanaman perspektif yang positif dan realistis terhadap diri sendiri. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita nggak punya energi positif, kita individu. Healing itu dalam bentuk apa sih? Banyak yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Ketika ada energi positif di dalam diri kita, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita itu menjadi bijaksana. Nggak asal ambil keputusan, nggak gampang emosional, nggak gampang murung, nggak gampang sedih, dan nggak gampang membuat kita marah. Healing itu bisa kita lakukan apa sih? Gunanya healing meningkatkan produktivitas, akhirnya kita menjadi lebih aktif, menjadikan hidup lebih bermakna, menjadi lebih dewasa. Jadi yang perlu kita cermati Bapak Ibu, bukan hanya orang dewasa yang perlu healing, ternyata anak-anak dan remaja itu juga perlu healing kok. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, hari-hari ini anak-anak itu nggak tahu ya anak Bapak Ibu, kalau di rumah anak sekolah minggu kami itu diberikan gadget rata-rata satu hari itu 3-4 jam. Dan saya yakin itu membuat dia lelah, bukan hanya makan
tapi dia perlu healing juga. Karena apa yang mereka lihat di media sosial itu bukan semua hal yang benar, tapi banyak hal-hal negatif yang mereka dapatkan dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya tanpa disadari. Itu yang membuat mereka menjadi lemah. Dan ada survei juga yang mengatakan anak-anak generasi milenial, khususnya Gen Z ya, generasi Z sama generasi Alpha, akhirnya mengalami banyak kerusakan organ-organ tubuh karena apa? Karena makan tidak terkontrol, kemudian harus menjadi, bahkan sekarang ada gangguan kejiwaan karena terlalu banyak mandi. Berarti kita harus sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk anak-anak kita, untuk para remaja kita, orang-orang muda kita, supaya mereka jangan terlalu lemah. Tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak Ibu semua. Kemudian karena ketika anak-anak kita itu di luar kendali, itu pasti melukai hati kita. Udah capek-capek kerja, rasanya kalau anak-anak itu melawan, gimana lah? Ibu Bapak Ibu pasti melelahkan. Dan itu tanggung jawab kita. Semua orang tua, kalau kita harus bisa mengendalikan anak-anak. Kemudian supaya kita juga mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka produktif, dan kita juga menjadikan hidup kita lebih bermakna. Energi positif yang keluar dari kita akan membuat kita semangat, tidak lelah menghadapi hidup ini, tidak lelah menghadapi rutinitas, tidak lelah menghadapi pelayanan. Apakah Bapak Ibu menghadapi pelayanan itu tidak lelah? Karena itu juga melelahkan. Karena apa? Karena yang berbau namanya rutinitas, orang-orang yang dihadapi itu aja, terus prosedur pelayanannya itu membuat lelah. Itu juga kita menjadikan hidup lebih bermakna. Dan tentunya dengan healing akan menjadikan kita lebih dewasa. Kalau tadinya kita gampang emosi, mikir negatif, dengan healing kita bisa menjadikan diri kita lebih dewasa, lebih sehat, gak gampang sakit seperti yang tadi. Jadi bukan dengan begitu banyak vitamin yang kita minum, begitu banyak makanan sehat yang kita makan, tapi lebih kepada jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, tubuh kita akan menjadi sehat. Kemudian enjoy kan, lebih enjoy menghadapi segala sesuatu kita lebih gampang, lebih mudah, lebih easy, lebih fresh, dan kita harus tahu bahagia itu sederhana. Kita harus menemukan apa sih yang membuat kita bahagia. Dengan kondisi yang sekarang ini, apa yang membuat kita bahagia? Kalau saya ini berada di lingkungan orang-orang yang sakit, orang-orang yang mentalnya, fisiknya, dan banyak permasalahan dalam hidupnya. Saya harus membuat diri saya enjoy, harus membuat diri saya bisa betah bekerja. Saya sudah kerja selama 16 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Argentina, dan saya punya waktu 11 tahun lagi untuk saya pensiun. Dan itu pertemuan tersendiri bagi saya. Dalam kurun waktu 11 tahun, saya membayangkan apa lagi yang akan saya hadapi selama 11 tahun. Kemudian, saya menikmati, saya bikin jadwal senam bersama lansia setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian ada terapi kelompok untuk yang pemakai narkoba, rehabilitasi narkoba, itu kami
bermain musik. Ya bagi mereka segala sesuatu harus diawasi, jadi saya harus ada di situ. Kemudian ada ya ini di luar tugas saya yang utama ya. Ini di luar, bukan tugas saya yang utama. Kalau di dalam rentetan gaji saya ada tugas utama, tupoksi saya, tugas fungsi utama saya. Tapi saya mau melakukan lebih untuk kantor saya, supaya saya merasa saya nyaman di kampus saya. Nah, saya juga mengkoordinasi beberapa orang yang mau berhubung. Jadi ada tanah kosong di sekeliling lapas itu, kami tanami kangkung, cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Supaya ada hal-hal positif yang bisa kami lakukan bersama. Nah, ini pelayanan dalam bentuk pelayanan anak-anak rohani dan terapi kelompok. Jadi, bagi saya, kalau saya sibuk mulai dari pagi sampai sore, itu adalah healing bagi saya. Saya nggak tahu healing apa untuk Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu itu memang seperti apa. Tapi bagi saya, selain ngurusin keluarga, ngurusin uang, ngurusin pekerjaan, saya juga senang dengan berbau hal-hal yang kesibukan. Apakah ini semua didapatkan biaya? Pastinya tidak. Tapi Tuhan nggak pernah menutup jalan keluar. Tuhan pasti dia kasih jalan keluar. Nah, salah satu tips itu berarti supaya kita ini nggak merasa lelah, mari kita sibukkan diri kita dengan hal-hal banyak menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga, menguras dompet. Supaya apa? Supaya kita merasa kita ini punya bagian untuk orang lain. Jadi anak-anak muda juga jangan cuma mikir sekolah rutinitas les, tapi lakukan lebih dari itu. Supaya apa merasakan betapa indahnya hidup ini. Kalau begitu banyak aktivitas positif yang bisa dilakukan supaya kita merasa lebih berharga dan merasa bahagia. Nah, belajar dari tokoh Alkitab, Musa. Musa itu di Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Di ayat 13, Musa ini kewalahannya karena Musa bekerja dari waktu yang lama, dari pagi sampai petang. Dia memiliki tanggung jawab berat dalam mengakhiri permasalahan masa itu. Kemudian di ayat 14, Musa melakukannya sendiri sampai mertuanya datang Jitro untuk memberikan kebijaksanaan bagi dia. Musa kalau mau melakukan semua pekerjaan itu pasti lelah. Nah, sekarang gimana caranya supaya enggak lelah? Bagilah bangsa itu menurut kelompok-kelompok. Makanya itulah cikal bakal artinya ada kelompok kecil supaya seorang pemimpin itu tidak kelelahan memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Makanya itu ada betul tidak ada kelompok-kelompok yang dibuat di gereja untuk bisa pendelegasian. Kemudian Elia ini sampai depresi, sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku mati aja lah. Kok kayaknya capek banget ini pekerjaan tugas, pekerjaan ini berat sekali. Dia kehilangan semangat, dia kehilangan motivasi. Bapak Ibu, saking lelahnya kita terhadap kita tidak putus asa. Seringkali terucap dan lupa, lebih baiklah aku mati. Lebih baiklah aku gak usah hidup lagi. Untuk apa juga? Aku udah capek melakukan semua ini, tapi kok kayaknya aku gak berharga. Gak ada yang peduli dengan aku. Saya yakin dan percaya itu semua kita alami. Karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu.
dan Tuhan memberikan keistimewaan kepada dia tanpa harus mengalami kematian dan berangkat ke surga. Supaya kita mengalami keistimewaan, yuk sama-sama kita katakan, aku harus bahagia. Firman Tuhan katakan di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan berjanjikan dalam setiap percobaan yang kita alami, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. Dalam kondisi yang terjepit sekalipun, ketika kita berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku, Tuhan pasti tolong. Ketika saya menginjili orang, menginjili seseorang, apalagi dia, kalau dia latar belakangnya Buddha, kita nggak sadar yang menyatakan Tuhan Yesus. Tapi kalau latar belakangnya agak-agak sulit, apalagi mereka itu orang yang taat beribadah. Apa yang bisa dilakukan untuk menginjili orang tersebut? Saya nggak bilang, kamu percayalah Yesus itu Tuhan dari dosamu. Tapi saya berdoa, boleh nggak saya berdoa untukmu? Ya Bu, saya berdoa untuknya. Dan di akhir sesi doa saya katakan seperti ini. Suatu saat, kalau kamu punya masalah, kalau kamu terjepit, kalau kamu nggak punya jalan keluar, coba katakan seperti ini, Tuhan Yesus tolong saya. Saya cuma bilang seperti itu, ingat ya, kalau kamu nggak punya jalan keluar, kamu nggak punya cara apa lagi supaya kau merasa bisa tertolong, kau katakan Tuhan Yesus tolong saya. Ya biasanya kalau sudah diinjili seperti itu, ya kita nggak tahu kelanjutannya ceritanya seperti apa. Tapi ada satu orang yang saya lihat ketika saya berdoa untuk itu, ketika saya katakan seperti itu, yang dia menolak, dia katakan Bu, nggak Bu, saya nggak bisa didoakan karena batin saya menolak. Ya nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Dan hari-hari ini kalau dia tadinya setiap hari 3 kali sehari, 4 kali sehari dia ada di masjid, hari-hari ini dia nggak pernah datang lagi. Dan saya tahu mungkin dia sudah dilawan oleh Roh Kudus. Ketika kita mendoakan orang, ketika kita menginjili orang, ketika kita menjadi bagian dari orang-orang yang telah, biarkan Roh Kudus yang menindaklanjuti apa yang sudah kita katakan kepada. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berkerukunan dalam doa. Jadi orang yang merasa bahagia adalah orang yang setia, orang yang sabar, dan orang yang teguh. 2 Tawarik 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Yesaya 40 ayat 29 ayat 30 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lebih letih dan berkenan mengajar bersama. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja bagai yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Tuhan Yesus pasti membuat kita kuat. Tuhan Yesus pasti membuat kita seperti raja baru. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Di akhir khotbah hari ini, yuk kita semangati diri kita sendiri. Dengan cara apa? Jangan berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi. Membatasi diri kita, membatasi kemampuan kita, membatasi talenta kita, membatasi kapasitas kita. Tapi teruslah bergerak, teruslah menilai apa
lari dari tujuan hidup kita. Jangan lari dari apa yang Tuhan sudah suruh untuk saya dan Bapak Ibu lakukan. Kerjakan itu dengan semangat. Selelah apapun kita, Tuhan pasti tolong. Kemudian miliki tekad yang kuat, semangat yang kuat. Makanya ada lagu jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Dan hanya di hadapan Tuhan kita tidak harus lelah. Tapi di dalam setiap apa yang Tuhan sudah kasih percaya kepada kita. Kita boleh katakan, aku capek, aku mau istirahat dulu, aku mau duduk diam berada, duduk diam di kakinya Tuhan, keluarkan semua air matamu, keluarkan semua di matamu, kata Tuhan, aku capek, sampai mau benar-benar kuat, sampai Bapak Ibu dan kita semua benar-benar kuat, kita semangat lagi, kita bangkit lagi, dan kita kerjakan lagi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya miliki target. Target berapa tahun aku harus capai? Berapa tahun lagi aku harus memiliki ini? Kalau aku mungkin sudah 11 tahun lagi, apa yang bisa aku hasilkan? Ketika aku di pensiun, di usia 60, apa yang bisa aku tinggalkan untuk tempat pekerjaan? Karya apa yang bisa aku berikan untuk bangsa dan negara ini? Harus punya target pencapaian yang harus kita miliki. Kemudian menghargai diri sendiri. Me time itu penting ya Bapak Ibu. Jangan pernah abaikan me time. Itu salah satu nilai. Kalau bagi ibu mungkin pergi ke salon atau belanja itu bisa membuat lega, atau mungkin ada yang suka masak, hobinya masak, berkebun, menanam bunga, lakukan itu. Nah, kita berharga dan kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kemudian kalau bapak-bapak mungkin suka memancing, atau suka sport, atau suka hobi-hobi lain yang membuat dirinya nyaman, bukan? Jadi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dan kita merasakan betapa kita. Seperti kemarin Pak Nixon itu sampaikan waktu doa puasa di berkaca, di dekat kaca, aku ganteng, aku cantik. Gak usah melihat kelemahan kita, lihat kelebihan. Sedangkan Tuhan menciptakan sidik dari orang, setiap manusia, ada bermiliaran manusia di dunia ini yang itu berbeda-beda. Berarti setiap orang itu unik. Tuhan menciptakan kita unik. Berarti kita punya keunikan masing-masing. Kita nggak perlu menyesali diri kita kok aku diciptakan seperti ini ya, kok aku seperti ini ya. Jangan lihat kekurangan, tapi lihat kelebihan. Apalagi di saat kelemahan itu penting, lihatlah kelebihan kita. Lihat apa yang sudah kita kerjakan, lihat apa yang sudah kita perbuat, lihat apa yang sudah kita hasilkan supaya membuat kita semangat lagi. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita gagal, yuk bangkit lagi, kerjakan lagi, buat lagi, raih lagi, supaya apa yang sudah kita targetkan, apa yang sudah kita impikan, itu bisa kita lakukan. Saya udah mau sedikit, yuk.